Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Tugas menyusun koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Disusun oleh Asep Rahmadani. CGP Angkatan 10 Kelas 1033 Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut koneksi antar materi yang saya susun. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Perubahan dan perluasan pengetahuan. Saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mengintegrasikan 5 kompetensi sosial dan emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam pendidikan. Pengetahuan ini menjadi penting mengingat kurangnya informasi dan implementasi yang komprehensif tentang KSI yang saya dapatkan sebelumnya. Peningkatan keterampilan. Setelah saya mengikuti dan mempelajari modul 2.2 ini, keterampilan saya tentang KSE menjadi bertambah. Saya akan mengimplementasikan prinsip KSE untuk saya sendiri dan mengaktualisasikannya dalam praktik mengajar di sekolah, khususnya di kelas terhadap murid saya. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan memanajerial murid untuk membiasakan diri menginternalisasi dalam rangka mengelola kemampuan sosial dan emosionalnya agar menjadi sejahtera. Transformasi sikap. Dengan pengetahuan dan keterampilan baru, saya akan menunjukkan sikap yang lebih proaktif dan mendukung dalam mengakui serta merespons kebutuhan sosial dan emosional siswa. Perubahan sikap ini sangat signifikan dalam membangun lingkungan belajar yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik tetapi juga pada pengembangan karakter dan kompetensi sosial emosional siswa. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1. Kaitan filosofi pemikiran KHD dengan pembelajaran sosial emosional. Modul 1.1 filosofi pemikiran KHD adalah melalui penciptaan well-being dalam ekosistem pendidikan. Hal ini menciptakan kondisi nyaman, sehat, dan bahagia, sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan maksimal, sehingga proses belajar menjadi menyenangkan dan menginspirasi. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2. Kaitan nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, pendidik akan memerankan diri sesuai dengan nilai dan perannya. Melalui pengelolaan KSI yang baik, pendidik akan memaksimalkan diri untuk memanajemen diri sehingga mampu tampil sebagai teladan yang matang dan dewasa. Melalui peran dan nilainya, pendidik akan melakukan penerapan pembelajaran sosial emosionalnya secara terintegrasi di kelas. Dengan prinsip berpusat pada siswa, maka guru sangat mengerti untuk memenuhi kebutuhan sosial emosional siswa. Selain itu, melalui komunitas praktisi atau antar teman sejawat, guru juga diharapkan mampu berkolaborasi untuk mendukung pengembangan kompetensi sosial emosional. Kaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu pembelajaran sosial emosional juga mendukung visi guru penggerak seperti yang tertuang dalam modul 1.3, dengan mendorong prakarsa perubahan melalui pengajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. KSI dijadikan salah satu pertimbangan dalam perumusan misi, prakarsa perubahan yang diprogramkan ke dalam kurikulum sekolah. Secara khusus bagi saya selaku guru penggerak, tentu kompetensi sosial emosional menjadi hal mendasar dalam menginternalisasi visi dan misi saya. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4. Di modul 1.4 budaya positif, pembelajaran sosial emosional membantu guru dan murid mengenali dan memahami emosi mereka, yang mendukung pengendalian diri dan penciptaan suasana belajar yang menyenangkan, aman, dan nyaman, dalam rangka mengimplementasikan budaya positif. Dengan menerapkan dan menuntun anak pada pembelajaran KSI yang terintegrasi di kelas, pendidik idealnya berperan sebagai manajer dengan cara menuntun agar anak selalu menginternalisasi dan mampu secara bertahap mengelola kompetensi sosial dan emosional mereka.
Kaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran sosial emosional akan memfasilitasi atau memudahkan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan perasaan dan emosi murid. Ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, serta menggunakan strategi diferensiasi untuk konten, proses, dan produk, menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran di kelas yang baik adalah pembelajaran yang mampu menyukseskan murid di bidang akademik. Saya lebih fokus untuk menyampaikan materi akademik, sedangkan pembelajaran yang berkaitan dengan pengelolaan kemampuan sosial emosional anak hanya sekedar penunjang saja. Sebelumnya hanya berupa pengondisian agar mereka menjaga sikap santun dan tertib. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran komponen sosial dan emosional dalam pembelajaran itu penting. Modul ini mengajarkan bahwa pendidikan sosial dan emosional adalah kunci untuk mengembangkan murid yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga kuat secara emosional dan sosial. Saya belajar tentang strategi yang dapat saya integrasikan ke dalam rutinitas mengajar saya, seperti pengajaran eksplisit kompetensi sosial dan emosional, yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih hangat dan mendukung. Kini, saya melihat diri saya tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai mentor yang memfasilitasi perkembangan pribadi dan sosial setiap murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Saya telah belajar bahwa mengintegrasikan 5 kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit dalam pembelajaran bukan hanya memperkaya pemahaman murid tentang diri mereka dan orang lain, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan penting untuk mengelola emosi dan konflik. Praktik ini memungkinkan mereka untuk berproses tidak hanya sebagai pelajar tetapi sebagai individu yang sadar dan tanggap terhadap konteks sosial mereka, menanamkan kematangan dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. 2. Menerapkan kesadaran penuh mindfulness dengan teknik stop. Mengadopsi teknik stop dalam pembelajaran telah mengubah dinamika pembelajaran. Saat murid belajar untuk berhenti, bernapas, mengamati, dan melanjutkan, mereka mengembangkan kemampuan untuk merespons bukan hanya bereaksi. Ini tidak hanya membantu mereka dalam konteks akademik tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, mengasah kemampuan mereka untuk menjadi lebih hadir dan sadar akan keadaan internal mereka dan lingkungan sekitar. 3. Peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Pengurangan tingkat stres, praktik kesadaran dan empati yang ditanamkan melalui pendidikan emosional menciptakan lingkungan yang lebih tenang, memungkinkan siswa untuk merasa lebih aman dan mendukung di sekolah. Hal ini, secara langsung mempengaruhi kemampuan mereka untuk fokus dalam belajar. Peningkatan performa akademik siswa. Siswa yang merasa didukung secara emosional lebih terlibat dan antusias dalam pembelajaran. Lingkungan yang memahami dan mendukung kebutuhan emosional mereka, akan memacu motivasi sehingga partisipasi aktif dalam proses belajar. Meningkatkan respek dan toleransi. Mengajarkan murid untuk menghargai keragaman dan memahami perspektif orang lain telah membantu membangun komunitas sekolah yang lebih terbuka dan inklusif. Tidak hanya mengurangi konflik tetapi juga memperkaya interaksi sosial yang mendukung pertumbuhan pribadi dan sosial. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah dan bagi murid-murid yaitu 1. Memasukkan praktik kesadaran penuh. Untuk membantu murid mengelola stres dan meningkatkan konsentrasi, saya akan rutin mengimplementasikan teknik kesadaran penuh seperti teknik stop. Kegiatan ini akan dilakukan pada momen strategis, seperti sebelum ujian atau setelah kegiatan yang membutuhkan banyak energi, untuk membantu siswa menstabilkan emosi dan fokus mereka. 2. Menerapkan pembelajaran eksplisit tentang kompetensi sosial dan emosional.
Dengan merancang sesi khusus yang fokus pada pengajaran 5 kompetensi sosial dan emosional, saya akan menggunakan metode interaktif yang mengundang murid untuk aktif berpartisipasi dan menerapkan keterampilan ini dalam kehidupan nyata mereka, seperti melalui role playing atau proyek kelompok. 3. Penciptaan ruang kelas yang mendukung. Agar pengembangan KSM murid bisa berjalan baik, maka perlu untuk mengembangkan lingkungan kelas yang mendukung dan menghargai setiap individu. Hal tersebut mencakup penguatan norma kelas yang mempromosikan inklusivitas dan empati, serta penerapan pendekatan yang menghormati, mengakui, dan merayakan perkembangan sosial serta emosional murid. 4. Inisiatif workshop pelatihan bersama. Akan saya inisiasi penyelenggaraan workshop dan sesi pelatihan mengenai pendekatan pembelajaran sosial dan emosional untuk para guru. Tujuannya adalah untuk mengasah pemahaman dan keterampilan semua pengajar sehingga mereka bisa lebih efektif saat mengintegrasikan pendekatan ini di dalam kelas. 5. Berbagi pengetahuan dan strategi. Saya berencana untuk secara aktif berbagi sumber daya dan strategi efektif yang berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional melalui pertemuan guru. Ini akan memudahkan rekan guru untuk mengadaptasi dan menerapkan praktek dalam pengajaran mereka. 6. Kolaborasi dalam pengembangan kurikulum. Saya akan menggandeng rekan sejawat dalam upaya menyusun dan menyempurnakan kurikulum yang secara konsisten memasukkan unsur-unsur sosial dan emosional, memastikan bahwa setiap aspek pengajaran di sekolah kami mendukung pertumbuhan holistik murid. Demikian koneksi antar materi pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sekian, terima kasih.